selamat pagi, good morning. Silakan ambil buku SPS IPA halaman 44. Kita mau melanjutkan ya. Sebentar ya, sambil menunggu pukul 9.30 WIB. Baik, sudah pukul 9.30. Sudah sebagian yang bergabung di kelas 3B. Miss lanjutkan ya. Hari ini Senin 8 Februari 2021. Oke. Yang baru bergabung silakan dibuka buku SPS IPA halaman 44 ya. Kita lanjutkan topiknya yaitu pengaruh cuaca. Pengaruh cuaca. Oke, pengaruh cuaca. Pengaruh cuaca cerah dan pengaruh cuaca hujan. Ya, berhubungan dengan kegiatan manusia. Kita banyak aktivitas. Jadi kalau cuacanya tidak mendukung, kita nggak bisa melakukan tujuan yang mau kita tempuh, benar ya? Nah, tergantung cuaca. Jadi ada dampaknya. Dampak cuaca cerah itu bagaimana? Dampak cuaca hujan itu bagaimana? Nah, di sini mau kita bahas. Tapi sebelum dilanjutkan, tolong diperhatikan dulu. Ya, diperhatikan. Ini sudah semester 2, kemudian ulangan harian kedua sudah selesai. Nah, kita fokus ke ujian tengah semester UTS ya, atau MIT. Ya, perhatikan, disimak ya. 40 menit, gunakan waktunya ini dengan sebaik-baik mungkin. Jangan banyak beraktivitas kegiatan yang lainnya, fokus dulu. Oke, Miss mulai. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Contohnya, kegiatan aktivitas manusia misalnya kamu mau pergi ke sekolah di pagi hari, tapi mendadak hujan petir, hujan berpetir, mendadak. Udah, kamu kendaraannya hanya sepeda motor, ya, mobil kamu sedang di bengkel atau sedang diperbaiki di bengkel. Bagaimana kamu mau ke sekolah kalau keadaan cuacanya hujan berpetir, deras, sampai-sampai pandangan mata juga nggak kelihatan ya, takut ada kenapa-kenapa di jalan, akhirnya kamu nggak jadi datang ke sekolah. Akibat apa? Cuaca ekstrim. Nah ya, nggak bisa kita keluar ke rumah. Begitu. Oke, ini sebaca sedikit. Cuaca akan mempengaruhi kegiatan manusia. Saya ulangin. Cuaca akan mempengaruhi kegiatan manusia. Berikut pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Apa sih pengaruhnya? Ini dia. Jadi, pengaruh cuaca cerah. Ya, pengaruh cuaca cerah. Ketika cuaca cerah, saya ulangin, ketika cuaca cerah, sinar matahari bersinar terik, sehingga suhu udara akan lebih tinggi dari biasanya. Langit
tampak biru dan awan tampak berwarna putih. Ketika cuaca cerah, pakaian yang dijemur menjadi lebih dilanjutkan karena jaringnya tidak bagus, mohon maaf ya. Dilanjutkan. Saya ulangin ya Arlin, Chelsea. Pengaruh cuaca cerah. Ketika cuaca cerah, sinar matahari bersinar terik. Berarti panas ya, terik ini panas. Sehingga suhu udara akan lebih tinggi dari biasanya. Suhu udara itu sangat panas sekali, gerah. Ya, pulang sekolah tuh matahari seolah-olah itu di atas kepala kita pukul jam 12 siang. Nah, saking teriknya ya. Kemudian langit tampak biru, langitnya warnanya biru. Kemudian awannya itu berwarna putih. Coba hari ini hari Senin tanggal 8 Februari ya. Coba lihat nanti setelah Zoom, lihat keluar. Apakah benar hari ini cuacanya cerah, Chelsea, Arlin? Apakah benar hari ini sinarnya itu terik sekali? Kemudian langitnya warna biru enggak? Atau awannya warna putih enggak? Nah, kalau seperti ini berarti cuacanya sangat cerah. Oke? Nah, jadi ketika cuaca cerah, ya, pakaian yang kita jemur itu menjadi lebih cepat kering. Misalnya, Chelsea hari ini lagi mencuci pakaian, cuci kemeja, baju seragam sekolah. Bisa kering hari ini juga. Kenapa? Sinar matahari itu bisa mengeringkan baju. Ya, pakaian yang dijemur menjadi lebih cepat kering. Kemudian kamu juga bisa bermain-main di luar rumah. Nah, ini dia. Ini seorang Chelsea sedang menjemur pakaian, ya. Sedang menjemur pakaian baju sekolahnya, ya, langsung kering, saking panasnya hari ini, ya, besok mau dipakai lagi ke sekolah. Kira-kira seperti itu, ya. Pakaian yang akan dijemur itu menjadi lebih cepat kering. Kemudian kamu bisa bermain-main di luar halaman kamu, nih, pekarangan, sama adiknya, sama kakaknya, kalau cuacanya sangat cerah. Arlin bisa bermain sama adik ya di luar ruangan, boleh di lapangan atau sama teman-temannya. Arlin juga boleh ya. Kemudian saya bacakan lagi ya sedikit. Pada kondisi cuaca cerah, orang-orang banyak melakukan kegiatan di luar ruangan. Bukan kamu aja, semua orang juga kegiatannya bisa dilaksanakan. Contohnya, mamanya bisa belanja. Nah, mamanya bisa belanja ke supermarket, ya kan? Kemudian papanya bisa berangkat kerja, begitu ya. Nah, jadi di sini ada contoh lain. Petani akan menjemur hasil pertanian. Ya, saya ulangin. Orang-orang baik, saya lanjutkan. Mohon maaf, jaringannya mungkin tidak bagus ya. Maklumi saja mungkin jaringannya tidak bagus karena semuanya menggunakan WiFi ya. Jadi koneksi mungkin kecil, kemungkinan lancar. Tapi Miss usahakan kita hari ini bisa tuntas ya. Semangat buat kita semua. Saya ulangin. Pada kondisi cuaca tersebut, orang-orang banyak melakukan kegiatan di luar ruangan. Kondisi yang bagaimana? Kondisi cuaca yang cerah ya. Kalau cerah cuacanya,
Semua orang kegiatannya di luar ruangan ya, bisa beraktivitas, segala macam aktivitas bisa dilaksanakan, oke? Petani akan menjemur hasil pertanian. Oke. Jangan coret-coret loh, nanti miss-nya. Jangan ya, semuanya kita hari ini belajar, oke? Jangan coret-coret ya, siswa. Nggak boleh ya. Bisa? Oke, dengarkan dulu miss-nya bicara, ya. Petani akan menjemur hasil pertanian dan nelayan akan menjemur ikan. Nah, menjemur ikan untuk dibuat ikan asin. Tahu ikan asin? Pernah makan ikan asin? Oh, suka ya? Pernah dong, Miss. Kira suka makan ikan asin? Kasihnya suka makan ikan asin? Nah, itu adalah hasil proses petani melaksanakan penjemuran ikan, ya. Kemudian cuaca cerah juga waktu yang tepat bagi nelayan untuk pergi melaut. Ini gambarnya. Ya, ini adalah gambar di mana petani menjemur hasil pertanian. Ini adalah gambar padi yang sudah digiling, dijemur dulu, ya. Kemudian ini juga. Ini para petani ya, Miguel, Viola menjemur hasil pertaniannya di cuaca yang cerah. Kemudian seorang nelayan menjemur ikan. Nah, ini dia. Menjemur ikan di teriknya sinar matahari di bawah terik sinar matahari ya, supaya menjadi ikan-ikan asin yang siap dijual ke pasar. Nah, oke. Bisa ya? Ini enak dan bergizi. Ya, nanti setelah diolah dia akan menjual ke pasar. Kita yang beli. Begitu ya. Ini adalah proses pengasinan ikan di bawah sinar matahari. Sudah paham? Ya, sudah ya. Kalau hujan nggak jadilah ikan asinnya, kena air hujan, basah. Oke? Paham ya? Kemudian, ini adalah gambar nelayan sedang pergi melaut. Ngapain, Miss? Profesinya nelayan. Profesi nelayan itu menangkap ikan di mana? Di air laut, sayang. Ah, ya. Banyak profesi di Indonesia. Ada yang guru, ada yang pilot, ada yang nelayan, ada yang petani, ada yang dokter. Nah, ini biasanya ini profesi nelayan ini sangat luar biasa. Nah, banyak jasanya. Ini kalau nggak nelayan pergi melaut, kita nggak bisa makan ikan. Bener ya? Nggak bisa makan ikan. Ingat, ikan itu bergizi karena mengandung protein. Baik untuk kecerdasan kita. Yang namanya anak sekolah wajib makan ikan. Mau pintar, makan ikan. Jangan malas makan ya. Kalau malas makan, yang Miss bilang tadi, nanti nilainya nggak 100. Mau 100 nilainya? Siapa yang mau 100 nilai? Coba Miss mau lihat angkat tangan dulu. Siapa yang mau 100? Iya, harus makan ikan ya. Jadi si nelayan ini jasanya sangat luar biasa untuk kita semua. Ya, jadi nelayan itu kalau cuacanya cerah itu baru pergi dia melaut. Nah, ini tangkap hasil ikannya, lihat. Ini seorang nelayan bisa menangkap ikan sebesar ini loh. Dia sudah mahir sekali. Ya, memang begini sudah keahliannya. Kalau kita nggak biasa menangkap ikan, bagaimana? Ya, boleh memancing, cuma harus sabar, nunggunya berjam-jam. Kalau nelayan langsung dapat ikannya, ikannya segar, siap dijual. Kita yang beli, oke? Bisa ya? Iya, jadi semua siswa harus rajin makan 4 kali 5 sempurna, khususnya ikan. Jangan milih-milih makannya, nggak boleh. Nanti nilainya nggak dapat 100. Kalau mau dapat 100, makan ikan, makan sayur, makan buah. Setuju? Oke, kita lanjut. Sekarang ini ada keterangan gambar
Sama seperti buku kamu. Nah, ini dia ya. Sama kan? Oops, terlalu kecil ya. Saya besarkan sedikit biar jelas gambarnya. Ini Miss tambahkan apa ya Miss? Nah, dengarkan. Ketika cuaca cerah, udara akan terasa panas. Jadi, untuk itu gunakanlah pakaian yang berbahan katun. Siapa yang sekarang menggunakan bahan katun? Semuanya pakai kaos ya. Iya, kenapa? Karena bahan katun itu dapat menyebabkan dapat menyerap, bukan menyebabkan ya, menyerap keringat kita, namanya gerah ya kan. Kita tinggal di Indonesia itu negaranya itu 2 musim, musim kemarau, musim hujan ya. Kalau nggak kemarau ya hujan, kalau nggak hujan ya kemarau. Nah, jadi pakaiannya harus yang berbahan katun karena dapat dengan cepat menyerap keringat. Jadi kalau anak-anak itu kegerahan, kipasnya mati, AC-nya mati, kepanasan. Tapi bahan bajunya kan dingin ya. Jadi nggak ada, maksudnya keringatnya cepat dibereskan gitu ya. Kemudian, nah selain menggunakan bahan berbahan katun, ini apa namanya? Lotion. Namanya lotion tabir surya untuk melindungi kulit jika kamu keluar rumah atau sedang bepergian. Pakai inilah lotion ya untuk melindungi kulit kamu Kenzo. Sudah paham? Sudah paham Valencia? Ya, oke, kita lanjut. Sekarang pengaruh cuaca hujan. Oke, Miss mau minta tolong dulu sama siswanya. Mudah-mudahan jaringannya nggak buruk lagi ya. Nah, Miss juga sedih kalau buruk jaringannya. Saya mau minta dulu Kenzo baca. Pengaruh cuaca hujan yuk. Kenzo Gabriel. Iya, silakan. Halo, Kenzo, silakan baca. Pengaruh hujan. Ketika hujan. Pengaruh cuaca hujan. Ketika hujan, titik-titik air jatuh dari langit. Udara terasa lebih dingin saat hujan. Orang-orang menggunakan payung atau jas hujan agar tidak basah. Biasanya orang-orang juga menggunakan jaket agar tubuh mereka hangat. Jika hujan lebat terus-menerus dapat menyebabkan banjir. Rumah-rumah, jalanan, dan lahan pertanian menjadi terendam air. Oke, terima kasih Kenzo. Sekarang Miss mau pilih Miguel. Ah, Miguel. Ayo Miguel, baca ulang yuk. Pengaruh cuaca hujan, silakan. Ketika hujan titik air jatuh dari langit, udara terasa lebih dingin saat hujan. Orang-orang menggunakan payung atau jas hujan agar tidak basah. Biasanya orang-orang juga menggunakan jaket agar tubuh mereka hangat. Jika hujan lebat terus-menerus dapat menyebabkan banjir. Rumah-rumah, jalanan, dan lahan pertanian menjadi terendam air. Oke, sudah paham belum yang dibaca teman-temannya? Udah paham belum? Maksudnya apa? Siapa yang sudah paham? Oh, semua sudah paham ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Pengaruh cuaca hujan. Nah, dengarkan. Apa pengaruhnya? Mau tahu pengaruhnya apa? Ketika datang air hujan, titik-titik air jatuh dari langit. Nah, udah. Udara terasa lebih dingin saat hujan. Benar ya? Orang-orang menggunakan apa? Ada yang pakai payung, ada yang menggunakan jas hujan supaya tidak basah. Contoh pagi-pagi hujan, Miss mau pergi ke sekolah.
Pasti Miss pakai apa? Miss pakai jas hujan supaya baju Miss tidak basah. Begitu ya. Nah, biasanya orang-orang juga menggunakan jaket. Punya jaket nggak? Punya, dipakai pada saat musim dingin, ya. Supaya apa menggunakan jaket nih? Supaya tubuh kamu itu hangat, kamu nggak masuk angin, kamu nggak kedinginan, kamu nggak gampang sakit. Nah, begitu ya. Jika hujan lebat terus hujannya dari mulai pagi sampai malam, hujan terus. Apa efek sampingnya? Dapat menyebabkan, siapa yang sudah pernah melihat orang rumahnya kebanjiran? Coba Miss mau lihat dulu. Angkat tangan. Siapa yang pernah melihat rumah orang kebanjiran? Nah, itu efek dari apa? Hujan yang terus-menerus. Jadi ada dampak buruknya, yaitu banjir. Siapa yang sudah pernah melihat banjir di Kota Medan? Ada yang sudah melihat? Sudah ya. Rumah-rumahnya terendam banjir, jalan-jalannya terendam banjir, semua juga begitu. Nah, kira-kira seperti ini. Perhatikan gambarnya ini. Miss mau kasih gambar. Nah, ini adalah gambar di mana orang kalau hujan menggunakan apa? Iya, payung ya, Viola. Viola kalau hujan pakai payung ya sayang ya, supaya tubuh kita tidak terkena air hujan. Selain payung apa lagi? Tadi apa? Katanya tadi apa? Jaket ya. Nah, ini lengkap nih. Udah pakai payung, pakai jaket. Kalau lagi hujan ya. Kemudian pakai ini, jas hujan. Ya, jas hujan. Ini kalau kamu lihat orang naik kereta lagi hujan menggunakan mantel atau jas hujan supaya nggak basah tubuhnya. Oke, pasti ini sering kamu lihat lah ya kalau lagi hujan. Kemudian selain jas hujan kamu juga bisa menggunakan jaket. Nah ya, supaya tidak masuk angin tubuh kamu, supaya hangat. Ya, gunakan jaket. Nah, apa sih efek sampingnya jika hujan terus-menerus? Akan menyebabkan banjir. Ini Miss perjelas kembali. Miss perjelas kembali ya. Jika hujan lebat terus-menerus dapat menyebabkan banjir. Rumah-rumah, jalanan, dan lahan pertanian menjadi terendam air. Ini ada rumah ya. Tapi Miss nggak tahu ini rumah siapa. Nah, Miss foto saja lah, oke? Karena untuk belajar. Jadi tahu siswanya, oh dampak hujan itu Miss bisa menyebabkan banjir. Bisa, kalau kamu buang sampah sembarangan. Nah ya, buang sampah sembarangan. Bisa lah banjirnya naik ke dalam rumah nih airnya. Sampai dia ke pintu rumah masuk airnya. Wow, gimana mau pergi sekolah? Kalau semua lingkungannya air hujan semua gini banjir. Oke? Jadi Miss foto saja, Miss akan di rumah siapa. Yang penting korban banjir. Oke? Ini juga. Nah, ini ada 2 orang anak mau pergi sekolah nggak bisa. Banjir, ya kan? Dikepung air banjir rumahnya. Ya, sampah di mana-mana bisa jadi tersumbat, air selokannya gimana? Mau lancar. Nah, selain di rumah-rumah kamu juga lihat di jalan-jalan. Nah, di jalan-jalan raya juga kena banjir. Mau pergi sekolah, mau pergi kerja orang tuanya. Kendala oresi air banjir ini. Asalnya dari air hujan. Ya kan? Ini pernah kejebak banjir di jalan. Semuanya air. Oke? Nah, nih. Bisa-bisa mesin kendaraan kita bisa rusak karena air banjir. Bener nggak? Iya, semua berdampak itu ya ke masyarakat. Kemudian para petani pun nggak bisa tanam padi, lihat nih banjir semua. Kasihan loh, nanti kita nggak bisa makan nasi. Kenapa? Gagal panen. Panennya gagal. Kenapa? Ini padinya ini pada mati semua loh. Ya, terendam air banjir. Kebanjiran. Oh, ini lihat basah ini. Gimana mau digiling udah basah.
nggak bisa jadi dibuat padi lah ini. Benar nggak? Benar nggak? Iya, jadi kalau misalnya hujan jangan buang sampah sembarangan. Sampai banyak dampaknya ya. Ini selanjut. Hujan lebat ya ini. Hujan lebat yang disertai petir. Wah, petir ya. Juga ditambah angin yang sangat kencang. Dapat mempengaruhi kegiatan transportasi khususnya ya. Pada keadaan cuaca seperti itu, kegiatan penerbangan, siapa sukanya pesawat? Nah, delay pesawatnya ya. Kegiatan penerbangan dan pelayaran biasanya akan ditunda, di-delay. Nih, kenapa? Bandaranya ikut kebanjiran. Nah, jadi nggak bisa pergi. Pesawatnya nggak bisa terbang karena bandaranya banjir juga. Wah, sampai ke bandara ya. Nih, lihat. Pesawatnya nggak mau terbang ini. Gimana dia mau terbang? Kebanjiran. Selain penerbangan juga ada kapal. Kapal juga nggak bisa berlayar. Ini kan penumpangnya mau jalan-jalan nih naik kapal. Nah, ini perjelas gambarnya ya. Naik kapal kan, kapalnya besar, bisa nampung ribuan manusia. Dia nggak mau berlayar atau jalan. Kenapa? Air lautnya juga berpengaruh sama angin yang kencang. Begitu. Jadi ditunda, nggak jadi berangkat. Gara-gara pengaruh si hujan tadi. Sangat besar pengaruhnya. Oke. Cuaca hujan yang disertai angin kencang atau badai dapat mengganggu kegiatan penerbangan. Nih, lihat ini awannya sudah mulai gelap, siap-siap ini mau datang badai. Jadi pesawatnya nggak mau terbang. Kemudian kalau udah deras begini pesawatnya juga tunggu hujannya reda dulu, ya kan? Karena berpengaruh juga untuk kepergian transportasi, ya. Oke, nah sekarang Miss mau jelaskan lagi manfaat curah hujan. Manfaatnya ada yang baik nih ya. Manfaat curah hujan yang tinggi bagi kehidupan manusia. Ada yang positifnya juga, ya. Yang pertama, manfaat curah hujan yang baik bagi kehidupan manusia, yang baik, yang positif. Yang pertama adalah mengairi sawah dan lahan. Ya, mengairi sawah dan lahan. Curah hujan yang tinggi dapat menciptakan para petani jadi lebih hemat, lebih cepat dan mudah saat mengairi sawah dan lahan miliknya. Hujan pun membuat petani lebih cepat dalam menempatkan jagung, tanaman padi, dan sebagainya. Ya, hal ini diakibatkan tanah yang kena hujan jadi lembab dan gembur sehingga gampang untuk diolah, kemudian dibajak, kemudian dicangkul. Jadi bisa beraktivitas lah petani tadi. Dia ada beruntung juga sih hujan tadi, tapi jangan hujan terus menerus ya. Nah, sekali-sekali hujan datang bolehlah. Supaya apa? Supaya tanahnya pun bisa subur, bisa membajak sawah. Kalau kering kali kemarau nggak bisa ngapa-ngapain juga petaninya, ya kan? Nah, ini mungkin hujannya cukup sedang lah, ya. Ini membajak dengan hewan kerbau. Jadi dia bisa mengolah lahan pertanian kembali, lebih gampang katanya. Oke? Saya ini pakai mesin, nah ini pakai mesin, ini pakai hewan ternak. Nah ya, yang kedua apa sih keuntungan Miss atau manfaat curah hujan bagi manusia? Nah tadi yang pertama apa? Mengairi sawah dan lahan. Yang kedua, cadangan air ketika kemarau panjang. Tahu kemarau panjang kan musim panas? Jadi kalau musim kemarau panjang nggak ada hujan sedih juga ya. Nah jadi kesempatan kita ini mumpung ada hujan. Hujan yang deras atau curah hujan tinggi ialah sangat tepat memenuhi kolam-kolam penampung air.
ketampung air hujan, ya. Untuk apa? Jadi cadangan ketika kemarau panjang melanda. Seperti ini. Kalau lagi kemarau, musim kering ya, kebetulan ada hujan, tampung airnya. Nah, ya jangan nggak ditampung air hujan. Ini air hujan. Pernah nggak nampung air hujan di ember besar? Hujannya datang, waduh, tampung aja airnya yuk. Nah, gitu ya. Ya untuk bisa menyiram tanaman, bisa untuk kamu gunakan lah untuk yang lain, bisa untuk mencuci. Ini airnya sangat bagus air hujan, ya. Atau tampungnya dibuat kolam. Ini bisa untuk mengairi sawah, kolam ini dari air hujan. Nah, ya, supaya nggak hilang gitu aja hujannya, ditampung di kolam bisa. Ingat, cadangan air ketika kemarau panjang untuk ditampung. Nah, dibuat kolam. Ini adalah air hujan loh. Mungkin untuk mandi kali. Bisa jadi kalau airnya bersih, kenapa tidak? Benar nggak? Oke, kemudian manfaat hujan selanjutnya. Manfaatnya adalah menjaga kelangsungan hidup. Oke, suaranya putus-putus. Sambung lagi ya. Ya, karena koneksinya juga tidak lancar, makanya suara mic putus-putus. Oke. Mungkin tidak bagus hari ini, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Baik. Bisa lanjutkan, didengarkan pelan-pelan. Oke. Menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Itu manfaat hujan. Tidak adanya air hujan disebabkan kemarau yang panjang, mengakibatkan kelangsungan hidup sejumlah makhluk hidup terganggu. Banyak fauna mati kelemahan air, tanaman layu, dan kering akibat kemarau lainnya. Ya, berkurangnya mineral dan senyawa yang terdapat di dalam tanah. Namun dengan curah hujan yang tinggi, mineral dan senyawa itu bisa normal kembali. Itulah manfaat hujan ya. Kelangsungan hidup makhluk hidup pun bakal terjaga ya. Jika air hujan yang tinggi mengairi bumi. Saya ulangin, dengan curah hujan yang tinggi, mineral dan senyawa bisa normal kembali. Jadi kelangsungan makhluk hidup itu terjaga kembali. Jadi hutannya juga lebat, ya. Hutannya subur kembali, tidak kering, ya, asri. Nah, ya nyaman, hutannya juga bagus. Daun-daun mulai tumbuh. Inilah akibat hujan. Tapi Miss mau minta tolong, ya. Siswanya jangan coret-coret loh, kerjasama kita ya, saling menjaga. Tidak boleh apa? Iya, coret-coret, nggak boleh ya, perhatikan. Oke, siswa yang pintar, yang bijak, yang disiplin, dengarkan Miss ya, 3A, 3B. Jadi, manfaat hujan tadi apa? Menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi, khususnya tinggal di hutan. Nah, pohon-pohon, ya, tumbuh subur, ya. Asri hutannya, terjaga kelestariannya. Oke, bisa dipahamin. Mohon maaf koneksinya tidak lancar hari ini, tapi harus tuntas pelajaran kita ya. Semangat. Lanjut, manfaat hujan.
Yang keempat, salah satunya sumber air minum. Miss, boleh diminum nggak air hujan? Boleh. Kenapa, Miss? Karena air hujan itu memang bagus kadar airnya. Air hujan itu adalah air yang bersih, air yang murni, tanpa ada zat kimia berbahaya. Jadi boleh diminum. Iya. Sementara air yang kamu pakai masing-masing belum tentu ada baiknya. Kadang-kadang mau ada kandungan zat yang berbahaya. Ya. Kenapa? Kadang-kadang ada kumannya. Kita kan nggak tahu. Benar nggak? Nggak tahu. Kecuali minum yang udah dijamin airnya tidak ada bakteri atau kuman. Ya. Jadi zat kimia itu namanya klorin di air minum. Klorin. Apa itu klorin? Klorin adalah bahan berbahaya untuk tubuh. Sebab air hujan ialah sumber air minum yang aman diminum. Kemudian sehat. Siapa yang sudah pernah minum air hujan? Tapi langsung ya. Langsung diminum, kamu tampung menggunakan gelas seperti ini ya. Oke, coba lihat bersih nggak airnya? Pasti bersih. Kemudian diminum. Ya ingat, Miss ulangi sekali lagi. Air hujan adalah air yang bersih, murni, tanpa ada zat kimia berbahaya. Masuk dalam kategori air yang sehat.